Tiongkok semakin terjepit. Inggris tanda tangani kesepakatan militer untuk membantu tentara India. Inggris menjadi salah satu negara yang ikut membantu India untuk melawan Tiongkok. Seperti diketahui, kini India tengah menghadapi sengketa wilayah dengan tentara Cina. Diwartakan Express, seorang sumber keamanan dari Inggris mengungkapkan bila pejabat kedua negara sekarang bekerja sama dalam 3 bidang, yaitu peralatan, logistik, dan pelatihan. Sumber itu mengatakan nota kesepahaman MOU yang mencakup pelatihan militer masih memasuki tahap awal. Diketahui bila ribuan tentara India telah dikerahkan menuju titik konflik di perbatasan Himalaya yang terpencil untuk melawan Cina. India juga tengah terlibat sengketa dengan wilayah Kashmir dengan Pakistan. New Delhi telah menandatangani perjanjian serupa dengan Amerika Serikat, Australia, Prancis, Korea Selatan, dan Singapura, dan baru-baru ini dengan Jepang. Perjanjian pelatihan militer antara Inggris dengan India meliputi perjanjian logistik. Tahun lalu pejabat kedua negara juga sepakat untuk menandatangani MOU peralatan pertahanan dan keamanan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan bersama dan berkolaborasi dalam mencari solusi. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa kesepakatan itu dirancang untuk mendukung kolaborasi antara Inggris dengan India demi memperkuat hubungan pertahanan mereka dan memastikan kedua negara mampu memerangi ancaman yang datang. Dengan berkolaborasi dan mengeksploitasi peluang pengadaan bersama, kedua negara akan dapat memperoleh manfaat dari kemampuan teknologi dan manufaktur serta mendukung kerjasama jangka panjang antara industri pertahanan dan keamanan mereka, ungkap salah satu sumber seperti dikutip dari Express. Pejabat militer senior dari India dan Cina melakukan pertemuan minggu ini dalam upaya meredakan ketegangan yang meningkat di perbatasan mereka yang diperebutkan. Menurut siaran pers bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah India di New Delhi, kedua belah pihak telah setuju untuk menghindari kesalahpahaman dan menahan diri untuk tidak mengubah situasi di lapangan secara sepihak. Ribuan tentara India dan Cina berkumpul di sepanjang perbatasan yang disengketakan di wilayah Ladakh dekat Tibet. Bentrokan antara kedua militer karena sengketa wilayah terjadi pada bulan Juni dan menewaskan 20 tentara India. Sementara jumlah korban di Cina tidak diketahui secara pasti. Kedua negara berusaha menyelesaikan masalah secara diplomatik dan militer, tetapi sejauh ini tampaknya hanya mencapai sedikit kemajuan. Ketegangan tetap tinggi, dengan pasukan India dan Cina dipisahkan hanya beberapa ratus meter di beberapa daerah, dan kedua belah pihak membawa bala bantuan dan pasukan. Awal bulan ini, kesepakatan untuk penggunaan senjata api di sepanjang perbatasan yang disengketakan hancur ketika pasukan dari kedua belah pihak melepaskan tembakan dengan tembakan peringatan. Cina tidak mau menyetujui perbatasan sepanjang 2.200 mil meskipun sudah dilakukan upaya diplomatik selama bertahun-tahun. Sejarah mencatat bila pertempuran berdarah antara kedua negara pecah pada tahun 1962. Sejak saat itu ketidakpercayaan antara India dengan Cina menyebabkan gejolak yang panas. Selain berjuang menghadapi Cina, operasi militer penuh juga sedang berlangsung di perbatasan barat laut India dengan Pakistan. Hal ini terjadi setelah New Delhi memperkuat tindakan keras di wilayah Kashmir yang bergejolak lebih dari 12 bulan yang lalu. Pasukan Cina di perbatasan negara yang disengketakan dengan India meningkatkan kesiapan tempur mereka, ditulis dari South China Morning Post. Level dinaikkan hingga posisi kedua pekan ini. Sebelumnya ketegangan kembali terjadi pasca baku tembak pekan yang lalu. Level 2 berarti Cina telah memasok banyak senjata dan pasukan ke garis depan, di mana latihan juga telah ditingkatkan untuk komandan, perwira, dan tentara. Level setinggi itu terakhir kali digunakan oleh pasukan di wilayah yang disengketakan pada tahun 1987 ketika pertempuran kecil di lembah Sumdrongchu mendorong kedua belah pihak ke ambang perang, kata salah seorang sumber media Hong Kong. Tentara Pembebasan Rakyat Cina memiliki 4 tingkat kesiapan tempur. Tingkat pertama hanya digunakan jika para pemimpin militer yakin bahwa konflik bersenjata tidak dapat dihindari. Komando Terpusat PLA juga sebelumnya telah mengatakan bahwa mereka menerima perintah untuk mengerahkan lebih banyak senjata dan pasukan ke dataran tinggi dan memulai serangkaian latihan fisik dan teknis.
Pengakuan itu dimuat oleh Weibo sehari setelah baku tembak terjadi. Sejak tingkat kesiapan tempur dinaikkan, komandan, perwira, dan tentara telah bekerja sepanjang waktu melakukan pelatihan dan latihan ekstra karena sumber tersebut. PLA memobilisasi lebih banyak pasukan dan sistem persenjataan ke garis kontrol aktual dalam persiapan yang terburuk. Garis kontrol aktual adalah nama resmi untuk perbatasan Cina-India yang disengketakan. Ini berada di Malaya, area yang selama ini diperebutkan kedua negara. Sumber mengatakan bahwa sebelumnya ketegangan telah menurun pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar di Moskow pada akhir pekan yang lalu. Namun citra satelit yang diterbitkan di Canva Defense Review menunjukkan adanya penumpukan pasukan PLA dan instalasi militer di sepanjang lembah Panggongso di wilayah yang disengketakan. Pembom JH7 PLA di bandara garis depan dipenuhi dengan senjata, menunjukkan bahwa mereka siap beraksi, dan salah satu tanda yang jelas bahwa Angkatan Udara Perbatasan berada di wilayah kesiapan tempur tingkat 2. Saya khawatir konfrontasi akan menjadi hal biasa dan mengubah LAC menjadi Kashmir lain. Ketegangan di perbatasan Himalaya antara kedua negara telah meningkat sejak bentrokan di Lembah Galwan pada bulan Juni yang lalu. Sekitar 20 tentara India tewas dalam kejadian itu. Cina juga mengatakan ada korban dari pihaknya, tetapi tidak merinci lebih lanjut soal itu. Rajeswari Pillai Rajagopalan, seorang peneliti terkemuka di Observasi Research and Foundation, sebuah lembaga think tank yang berbasis di New Delhi, mengatakan pasukan India juga telah bersiaga tinggi sejak konfrontasi mematikan tersebut. Bentrokan Lembah Galwan memperkeras pandangan India tentang Cina. Dan bukan hanya persepsi publik, ungkapnya, sekarang tersebar di seluruh papan dan terutama di antara pembuat opini, ungkapnya.